Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan channel calon dosen dan pada malam hari ini saya akan membahas tentang apa sih arti ekspor dan impor. Dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara besar dan Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak sekali. Saking banyaknya Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak. Nah, ada yang pertama, ada negara Tiongkok dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 miliar, dan yang kedua ada India dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar, dan yang ketiga ada negara Amerika dengan jumlah penduduk sekitar 800 juta, dan yang keempat ada Indonesia dengan sekitar 271 juta jiwa. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar di Asia Tenggara. Kalau kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, seperti Malaysia, Singapura, itu sangat jauh sekali. Kita lihat bahwa kayak Malaysia itu sekitar jumlah penduduknya aja sekitar 33.000. Itu sama halnya adalah 8 kali lebih kecil daripada Indonesia, atau 8 kali lebih besar Indonesia dibanding Malaysia. Dan kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sangat bergantung dengan kegiatan ekspor dan impor. Dan sebetulnya bukan hanya Indonesia saja, banyak juga seperti negara-negara yang maju seperti Amerika, Inggris, Rusia, Belanda, Jerman, termasuk negara-negara maju, itu mereka juga sangat masih melakukan kegiatan ekspor impor. Cuman perbedaan persentasinya saja yang berbeda. Contohnya kalau misalkan Indonesia itu sekitar ekspornya 30%, terus impornya 70%. Tapi kalau di luar negara-negara maju itu impornya itu cuman 30%, lebih besar ke ekspor 70%. Nah, di malam hari ini kita akan membahas apa sih artinya ekspor dan impor. Nah, impor itu artinya kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, itu artinya impor. Sedangkan ekspor itu kebalikannya, yaitu kita mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri melalui perdagangan internasional. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang banyak impornya dibanding ekspornya. Nah, kita tahu kenapa sih bisa seperti itu. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara berkembang gitu kan, karena memang negara yang butuh dalam proses pembangunan ya. Dan ini salah satu bukti bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, bahwa kita itu masih mengandalkan kemampuan negara lain. Nah, di situ juga kenapa ekspor dan impor itu terjadi gitu loh. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar sekali gitu kan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan dalam arti passion itu masih kita bergantung kepada negara lain, karena kita belum bisa memproduksi. Kenapa? Karena teknologi yang kita miliki itu belum semaju seperti negara lain ya. Nah, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar sekali impornya. Nah, seperti apa sih impor itu dan kenapa sih harus impor ya? Contohnya salah satu produk yang kita impor dari luar negeri itu seperti beras gitu kan. Nah, kedua ada kedelai, ada yang ketiga adalah gula pasir, terus ada garam, terus ada juga otomotif, ada teknologi gitu kan. Nah, ini adalah salah satu negara yang kita itu mengandalkan orang lain. Gak usah kita ngomongin otomotif, gadget, beras yang kita makan saja itu impor dari luar negeri. Kenapa? Karena pasokan beras di Indonesia itu tidak mencukupi untuk kebutuhan kita gitu loh. Karena bayangkan negara Indonesia itu ada 271 jiwa, misalkan 271 juta jiwa gitu kan. Sedangkan kita tahu pertanian di Indonesia itu sekarang banyak
berganti menjadi industri, banyak menjadi perkantoran, banyak menjadi perusahaan, banyak menjadi jalan raya, infrastruktur kayak seperti bandara, stasiun dan lain sebagainya. Ini produksi beras di Indonesia itu makin tahun ke tahun itu makin surut, sedangkan pertambahan penduduk di Indonesia semakin meningkat. Nah, ini menjadi problem utama. Harusnya kita itu menjadi negara yang memang prioritas untuk mengolah bahan baku gitu kan. Jadi kita nggak terlalu kekurangan. Nah, dan beras saja kita itu impor tuh dari Vietnam gitu loh. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Kita nggak tahu gitu. Kalau kita nggak impor beras dari Vietnam, ya kita nggak bisa mencukupi kebutuhan Indonesia gitu kan, yang sangat besar sekali gitu kan. Terus juga kenapa sih impor? Karena memang harga itu barang impor dengan barang lokal itu lebih murah barang impor, dan itu kenapa bisa terjadi gitu. Kenapa saya juga masih saya pelajari gitu kan. Kenapa? Karena mungkin biaya lokal itu mungkin sangat mahal, itu yang membuat harga-harga barang itu melonjak tinggi. Dan ini juga menjadi pelajaran buat pemerintah gitu kan, untuk lebih fokus lagi terhadap UMKM gitu kan. Nah, seperti itu. Itu alasan kenapa sih kita harus impor, karena selain untuk mencukupi kebutuhannya juga kita karena impor itu karena memang untuk menjalin hubungan kerjasama antara negara-negara lain, baik kerjasama antar negara atau kerjasama internasional, itu harus menjalin gitu. Yang kedua juga selain impor juga kita itu masih negara ekspor. Nah, ekspor itu yang saya sebutkan, kalau ekspor itu adalah mengeluarkan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri ya. Nah, jadi cuman memang Indonesia itu sangat sedikit ekspornya dibanding impornya, tapi adalah beberapa produk yang Indonesia ekspor ke luar negeri, ada bahan jadi dan ada yang bahan mentah atau bahan yang belum jadi. Seperti apa? Contohnya misalkan kayak barang-barang belum jadi seperti batu bara, itu ekspor kan dari Indonesia di ekspor ke luar negeri, seperti batu bara, ada karet gitu kan, terus ada tekstil, ada kelapa sawit. Nah, itu kan ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Selain itu ada juga bahan yang sudah jadi seperti kayak barang-barang makanan kayak Simple Queen gitu kan, kayak otomotif kayak ban GT Radial gitu kan, atau kayak Sosro, atau kayak Indomie gitu kan, atau kayak misalkan sandal kayak merek Iger gitu kan, atau kayak televisi yang mereknya Polytron gitu kan, atau ada coklat gitu kan. Nah, itu kita ekspor ke luar negeri gitu kan, karena memang kita juga jangan terlalu banyak impor, tapi kita juga harus melakukan ekspor gitu. Untuk apa? Untuk membuktikan kalau kita itu mampu. Cuman untuk kondisi sekarang kita itu masih didominasi dengan impor. Kenapa? Karena memang ada pejabat-pejabat yang memang bermain di bagian impor ini gitu. Karena memang pajaknya sangat luar biasa gitu kan. Dan selain pajak juga ada yang embel-embelnya juga, seperti itu. Nah, untuk mengenai ekspor impor ya mungkin saya rasa paham cukup sampai di sini. Nanti di video-video sebelumnya di selanjutnya saya akan membahas itu dampak positif, dampak negatif, atau kekurangan dan kelebihan atau ekspor dan impor gitu kan. Nah, jadi teman-teman pastikan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya untuk mendukung channel ini. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa kembali.